Oke, berhubung udah 13 lebih 10, mungkin bisa saya mulai aja ya untuk, eee, webinarnya. Oke oke, mungkin sebelum kita mulai webinarnya, pertama-tama saya mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Eee, Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Chandra, biasa dipanggil Chandra, dan saat ini, saya merupakan salah satu peserta internship di Bisa AI Academy, dan kebetulan ini salah satu project, tugas di mana webinar membahas, untuk melatih soft skill dan juga, komunikasi gitu. Dan untuk project kali ini, saya membawakan topik, Introduction to Design Thinking, di mana mungkin, teman-teman sebagian dari teman-teman udah ada yang tahu nih, apa itu design thinking. Nah mungkin, eee untuk menambah pengetahuan, ada sebagian teman-teman yang nggak tahu, yang belum tahu mungkin, atau, baru pernah dengar aja nih design thinking tapi belum tahu apa itu isinya, mungkin, bakal aku bahas di sini gitu. Oke, nah yang pertama-tama, apa sih itu desain gitu. Nah, mungkin, teman-teman, ada yang tahu istilah desain itu apa gitu, dan mungkin dari setiap teman-teman juga, mempunyai persepsi yang beda-beda terhadap desain itu sendiri gitu. Nah, tapi, ada kutipan dari, The American College Dictionary, bahwa desain itu dapat diartikan berupa garis besar, sketsa, rencana, sama halnya pada kegiatan seni di antaranya seperti seni bangunan, ide pembuatan mesin, dan juga lain-lainnya, gitu. Dan ada juga pendapat menurut, J.B. Reswick, di mana, aktivitas-kreativitas yang di dalamnya terkandung, penciptaan suatu yang baru dan bermanfaat yang sebelumnya tidak ada, gitu. Nah, dan ini juga ada, mungkin teman-teman tahu, Steve Jobs. Jadi Steve Jobs juga, sempat nih mengutip bahwa, "Design is not just what it looks and feel like, design is how it's work." Jadi, desain itu, bukan kayak ini teman-teman, bukan, seperti apa ya, cuma dilihat dan cuma dirasain aja gitu, tapi, desain itu, gimana caranya, bekerja gitu. Oke. Nah, selanjutnya, ada thinking gitu, yang barusan kan mungkin baru desainnya aja, dan, selanjutnya ini thinking gitu. Nah, kalau thinking sendiri, ada beberapa pendapat. Yang pertama itu menurut Wojcicki, bahwa, thinking itu berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang gitu, dan berkembangnya pemikiran itu sendiri dari informasi yang telah didapat dan disimpan oleh seseorang dalam yang berupa pengertian-pengertian. Itu yang pertama. Dan, mungkin, apa ya, kita lanjut ke sejarah design thinking sendiri, gitu. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa, awal mulanya ada design thinking itu, ini tuh, salah satu metode baru, dalam, melakukan proses desain gitu, di mana design thinking sendiri merupakan, salah satu metode untuk menyelesaikan masalah yang berfokus pada, penggunaan atau user gitu. Di mana kan sekarang ini mulai ada, produk-produk yang based on digital gitu, di mana, itu tuh, harus apa ya, produk yang diciptakan itu harus berfokus pada, masalah, eee, calon penggunanya nanti gitu, agar produknya tersebut dapat dapat digunakan gitu, dan dapat,
ada value-nya gitu. Dan awalnya sendiri dan kemudian diawali dan digagas oleh pendiri IDEO. Kalau misalnya teman-teman tahu, ada yaitu namanya David Kelly dan juga Tim Browns, di mana IDEO sendiri merupakan lembaga konsultan desain yang berlatar belakang desain produk berbasis inovasi gitu. Nah, terus sesudah itu IDEO juga menyatakan bahwa design thinking ini merupakan penyatuan harapan dari sudut pandang manusia dengan hal dari sudut pandang teknologi, memiliki kelayakan dan nilai ekonomis gitu. Mungkin itu sejarah singkat dari kenapa sih bisa ada design thinking ini gitu, teman-teman. Nah, terus apa dong design thinking itu apa gitu. Nah, jadi kalau misalnya design thinkingnya sendiri itu uh, design thinking merupakan proses menciptakan ide-ide baru dan inovatif yang dapat memecahkan masalah gitu. Nah, hal ini tidak berbatas pada industri atau bidang keahlian tertentu. Jadi kayak misalnya ibaratnya teman-teman bergeraknya mungkin ada yang jurusannya teknik, ada yang misalnya desain interior, ada juga mungkin yang jurusannya bisnis gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman uh, mau menciptakan inovasi nih, mau menciptakan ide-ide produk baru nih yang misalnya teman-teman rancang, teman-teman bisa buat itu gitu dengan metode design thinking ini, teman-teman bisa gitu buat buat memecahkan dengan membuat produk gitu. Nah, terus jadi dari design thinking sendiri ada proses analitik dan juga kreatif yang melibatkan seseorang dalam kesempatan untuk melakukan eksperimen gitu. Mulai dari pembuatan dan model prototype, mengumpulkan umpan balik atau feedback, dan juga mendesain ulang gitu. Jadi proses kreatif inilah yang dapat diadopsi di banyak hal oleh siapapun gitu, dan dalam usaha manapun bisa gitu menerapkan metode design thinking ini. Nah, kan sempat disinggung ya bahwa design thinking itu sama dengan inovasi gitu. Jadi buat teman-teman nih yang kepikiran misalnya, gue mau nyiptain inovasi baru apa ya yang bisa gue ciptain nih. Mungkin teman-teman nanti bisa nerapin inovasi yang pengen teman-teman buat dengan metode design thinking ini gitu, dengan tahapan-tahapan nanti dari design thinking yang bakal dijelasin lebih lengkapnya gitu. Nah, jadi design thinking sendiri itu ada beberapa poin ya. Yang pertama itu tentunya berpusat pada manusia gitu. Karena design thinking itu awalnya berupa dari empathize, makanya berpusat pada manusia gitu. Kita berempati terhadap lingkungan sekitar kita gitu. Dan juga kita harus eksperimen gitu, dan juga tentunya harus kolaboratif, dan juga yang terakhir ada optimis gitu, karena dalam menciptakan inovasi tentunya teman-teman juga harus optimis gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak optimis dari awalnya gitu, maka mungkin hal-hal yang teman lakuin, yang teman jalanin nggak bakal berjalan dengan lancar gitu, dengan terus lah ibaratnya, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini mungkin ada perbedaan tradisional versus design thinking gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat di layar ya perbedaan tradisional thinking dengan design thinking gitu. Dimana mungkin kalau misalnya zaman dulu itu lebih cenderung itu pemikirannya orang-orang masih tradisional ya, berbeda dengan anak-anak zaman sekarang gitu, apalagi udah ada teknologi ini, maka design thinking sendiri ini emang benar-benar bisa bermanfaat gitu, dan juga lebih efisien dalam memecahkan suatu masalah gitu. Oke. Nah, mungkin teman-teman bisa dilihat ini ada uh, sedikit perbedaan dari traditional approach sama design thinking approach gitu.
Nah, selanjutnya, tadi udah sedikit disinggung apa itu desain, apa itu thinking, dan juga mulai dari sejarahnya dan juga, sedikit penjelasan tentang design thinkingnya sendiri. Nah, selanjutnya kita mulai ke, tahap-tahap dari, prinsip-prinsip design thinkingnya sendiri nih, teman-teman. Nah, untuk prinsip-prinsip design thinkingnya sendiri itu sebenarnya ada beberapa nih prinsip-prinsip dari, design thinking. Nah, kalau yang pertama ini ada the human role. Nah, yang pertama ini bahwa, semua gimana, gini mungkin, semua kegiatan, jenis kegiatan desain, yang teman-teman nantinya bakal lakuin, itu pada akhirnya tuh, bersifat sosial gitu. Mungkin dari apapun jenis konteksnya, semua aktivitas desainnya gitu. Dan inovasinya pun, bersifat sosial gitu, apapun yang membawa kita kembali, ke sudut pandang dari sekitar kita gitu, yang berpusat pada, tentunya, manusia gitu ya. Nah, yang kedua sendiri itu ada ambiguity rules gitu, di mana yang kedua ini merupakan aturan yang mengharuskan, semua orang itu untuk, pemikir desain untuk menjaga Ambiguit ambiguitasnya dan dalam proses pemikiran desain gitu, teman-teman. Ambiguitas tidak, ini tentunya nggak boleh terhindarkan dan nggak dapat dihapus dan juga disederhanakan gitu. Jadi, pada prinsip ini bereksperimen itu, pada batas pengetahuan dan juga kemampuan teman-teman gitu, dan juga sangat penting untuk dapat melihat, sesuatu secara berbeda gitu. Selanjutnya ada, redesign rules gitu. Nah, kalau misalnya redesign rules-nya sendiri bahwa, eee, mungkin, yang sebelumnya sudah ada, teman-teman bisa nih untuk, redesign ulang, produknya gitu, desain produknya. Entah itu teman-teman bisa kembangin lagi gitu, di-redesign lagi gitu, revisi gitu. Ka Sementara, mungkin, untuk teknologi sosial karena kan, dapat berubah-ubah juga gitu. Kita setiap harinya, selalu beradaptasi gitu dan harus mengembangi, perkembangan juga gitu. Jadi seiringnya waktu pasti akan selalu berubah, dan kebutuhannya pun pasti bakal berubah-ubah gitu. Jadi pada dasarnya ini, mendesain ulang, itu merupakan salah satu cara, untuk memenuhi kebutuhan atau menciptakan hasil yang diinginkan ke depannya. Nah, yang keempat ini ada, the tangibility rules gitu. Nah, di mana kalau yang keempat ini, teman-teman bisa nih ngebuat ide jadi nyata dalam bentuk prototype gitu, dengan memungkinkan desainer untuk, mengkomunikasikannya secara lebih efektif gitu, teman-teman. Nah, terus, ada juga ini, sebenarnya, manfaatnya itu apa sih gitu kan, mungkin ada yang tanya manfaatnya apa gitu design thinking gitu. Nah, sebenarnya ini juga ada kutipan lagi bahwa, desain eee, sorry, bahwa design thinking ini salah satu obat mujarab untuk menjawab permasalahan manajerial dari bidang, kesehatan, transportasi, dan juga bidang lainnya gitu. Dan ini pun, emang mungkin teruji ya sama teman-teman semua gitu karena, mulai dari bidang apapun, sekarang ini, apalagi yang base-nya udah teknologi itu, pasti, memanfaatkan, fitur, digital gitu. Fitur digital, entah itu membuat aplikasi, membuat website. Nah, di mana, itu tuh memecahkan masalah user juga gitu, di mana user yang sebelumnya mungkin cuma, eee misalnya ke rumah sakit antri, harus datang dulu ngambil nomor antrian secara manual. Sekarang mungkin, kayak kita bisa, eee, ambil antrian dulu gitu lewat aplikasinya, terus kita ambil antrian, jadi nyampe sana kita udah tinggal masuk gitu, nggak harus nunggu lama-lama lagi dan itu pun merupakan salah satu mungkin manfaat yang, sebenarnya nggak pernah terpikirkan sebelumnya, tapi berdampak juga gitu untuk saat ini gitu.
Nah, selanjutnya juga mungkin ini ada masalah, apa ya, manfaat lainnya, eee, tentunya dengan design thinking juga kita dapat melengkapi teknik pemecahan masalah lainnya, organisasi juga menjadi lebih membantu inovatif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga tentunya yang terakhir untuk mendapatkan, keuntungan gitu, teman-teman. Nah, mungkin ini aku kasih perbandingan sedikit nih gambar, 1 sama gambar 2. Mungkin teman-teman juga udah bisa ngerasain ya perbedaannya, mungkin dari, vibes-nya ya, mungkin dari, value-nya gitu, di mana gambar kedua ini pasti, terlihat lebih, elegan gitu, lebih, eee, apa ya, lebih elegan, lebih glamor dan, kesannya pun, lebih enak gitu, maksudnya, lebih brand-nya pun terlihat lebih luxury gitu mungkin dibandingkan dengan, gambar ke-1 ini gitu. Nah itu, mungkin salah satu, gambaran nih, pentingnya design thinking itu apa gitu. Nah, tadi kan udah dijelasin. Nah mungkin kita, lanjut ke, design thinking prosesnya nih. Proses design thinking itu ada apa aja sih? Eee, oke. Nah, terus, gimana sih cara, eee, ngegunain design thinking gitu kan, teman-teman? Oke. Nah, yang pertama, teman-teman bisa manfaatin sih Ediprotest. Nah, mungkin kayak, apa itu Ediprotest gitu? Apakah nama orang atau apa? Nah, bukan, tenang aja. Jadi, Ediprotest itu sebenarnya singkatan dari design thinking proses ini, teman-teman. Nah, yang pertama, kalau misalnya teman-teman mau menciptakan design thinking, metode design thinking, eee, teman-teman, pertama-tama, proses yang harus dilewatin itu ada empathize, yang define, yang ketiga itu ada ideate, dan, keempat ada prototype, dan yang terakhir ada, testing gitu. Oke. Nah, ini juga ada kutipan bahwa, design thinking itu tidak dapat dimulai tanpa pemahaman yang mendalam terhadap orang yang akan menggunakan desain kita. Untuk mendapat pemahaman ini, penting bagi seorang desainer melihat dari sudut pandang calon pengguna gitu. Nah, jadi, gini teman-teman, untuk menciptakan design thinking ini, teman-teman harus lihat nih, sudut pandang dari, calon user teman-teman gitu. Harus, apa ya, harus empati terhadap orang lain gitu. Dan agar bisa valid, nanti produk yang teman-teman ciptakan, nah, si proses empathize-nya sendiri nanti harus, berdasarkan orang lain gitu. Nggak bisa misalnya teman-teman yang ngerasa, "Ah, lagi butuh ini," dan teman-teman tiba-tiba nyitain gitu. Jadi, harus berdasarkan, sudut pandang orang lain gitu, nggak bisa sudut pandang pribadi gitu. Nah, mungkin, selanjutnya, eee, karena yang pertama itu empathize, jadi apa sih sebenarnya itu empathize gitu. Nah, jadi, empathize ini, adalah kemampuan untuk melihat dunia dari sisi yang tadi udah sedikit dijelasin ya. Kemampuan tersebut dapat kita dapatkan dengan cara, melihat apa sih yang sebenarnya orang lain itu lihat gitu, apa yang sebenarnya orang lain itu lagi rasakan dan, mendapat pengalaman yang sama dengan aktivitas orang lain gitu. Nah, jadi untuk empathize sendiri, awal fondasi dari proses design thinking nih teman-teman. Jadi, teman-teman ini harus bisa menempatkan diri dalam pemikiran, khalayak, pemikiran orang, dan memahami hal itu secara sepenuhnya gitu. Dan tentunya, nantinya hal tersebut akan membantu, desainer, membantu teman-teman untuk membuat produk secara akurat gitu dan dapat mengatasi permasalahan mereka gitu. Nah, eee gimana gitu untuk menggunakan proses empati dalam design thinking gitu. Nah, yang pertama, teman-teman harus bisa nih asumsi pola pikir, eee,
Oke, dilanjut ya. Yang pertama teman-teman bisa nih, asumsi pola pikir, pemula gitu. Jadi, kalau misalnya kita ingin berempati sama pengguna gitu, kita juga harus bisa berusaha mengadopsi pula, pikir seorang pemula juga gitu. Jadi, artinya, teman-teman sebagai desainer gitu, sebagai, pemikir desain, teman-teman harus selalu, melakukan yang terbaik untuk meningkatkan asumsi dan pengalaman kita sendiri ketika melakukan pengamatan gitu. Jadi, jangan terlalu, gimana, jangan terlalu, jauh gitu. Mungkin pemikiran calon penggunanya masih di level 2 terus pemikiran teman-teman udah di angka 8 gitu, angka 7 itu kan terlalu jauh ya dan, nantinya takutnya nggak bisa mecahin masalahnya juga gitu dan itu kalau bisa nggak diperbolehkan sih. Nah, yang ke nah terus, teman-teman juga harus bisa gunain, beginner mindset nih. Jadi ini tuh, proses berempati itu seperti kita melihat orang lain melalui jendela, bukan melalui, mmm, melihat mereka melalui cermin gitu. Karena saat, melihat orang lain melalui cermin, yang kita lihat adalah, diri sendiri gitu. Berempati tanpa, beginner mindset hanya menghasilkan pemecahan terhadap orang lain menurut asumsi-asumsi kita. Nah, ini ada contoh nih kayak, kenapa sih tombol mode auto itu pada kamera tuh ada gitu, kenapa sih diciptain ada tombol auto gitu. Mungkin, kalau misalnya nggak ada juga nggak masalah kan bisa dipencet gitu awalnya, eee, mungkin orang awam sebelum ada, apa ya, proses designing ini nggak kepikiran gitu. Nah tapi, mungkin ada salah satu kalangan yang pikiran bahwa, eee, orang ini berempati nih bahwa, kepada si desainer kamera ini berempati kepada setiap user yang baru pertama kali menggunakan, kamera digital gitu. Jadi, dia sengaja nih dengan mode auto ini tentunya bisa memudahkan, eee, si penggunanya dengan bisa auto langsung jepret gitu. Nah, yang kedua pun kita harus menggunakan, eee metode, 3 bukan sorry, what, how, why gitu, apa, bagaimana, dan kenapa gitu. Nah, kenapa kita harus menggunakan metode tersebut gitu, karena, dalam kata apa sendiri, tim dapat mencatat detail gitu, bukan hanya asumsi tentang apa yang telah terjadi gitu. Dan juga dalam kata bagaimana, tim juga bisa menganalisis nih bagaimana orang itu melakukan apa yang ia lakukan gitu. Apakah itu mengerahkan banyak usaha, apakah individu itu tersenyum atau mengurutkan kening gitu. Misalnya itu salah apa ya, contoh, pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sehingga akhirnya dalam kata mengapa, tim juga, membuat tebakan yang bisa mendidik dan, memberikan motivasi dan emosi, terhadap orang tersebut nih. Sehingga motivasi ini kemudian dapat diuji, dengan pengguna gitu, dengan user. Nah, mungkin ini, kayak ada contoh pertanyaan, eee, kayak teman-teman kalau misalnya membuat, apa ya, pertanyaan nanti ke calon user, sebisa mungkin teman-teman, membuat pertanyaannya itu jangan terlalu luas dan jangan, terlalu sempit teman-teman. Sehingga kalau misalnya pertanyaannya terlalu luas dan terlalu sempit, mungkin, nanti, jawaban yang didapatkan itu, hasilnya bisa dibilang nggak valid atau nggak optimal gitu dan, teman-teman juga, nggak bisa, ngembangin, pertanyaan dari user menjadi optimal gitu teman-teman. Jadi kayak, nanti rumusan masalahnya kurang pas gitu. Nah kayak misalnya kayak ini ada contoh, bagaimana kita bisa, mmm, bisa menjadi perusahaan startup yang sukses gitu. Karena kan ini terlalu luas ya, misalnya startup yang suksesnya itu, startup apa gitu, kayak
harus di bidangnya tuh di bidang apa gitu, di uh, suksesnya tuh dalam ruang lingkup apa gitu, gitu. Jadi ini terlalu luas. Dan misalnya ini yang terlalu sempit gitu, kayak bagaimana kita bisa menjadi perusahaan startup yang sukses di Bandung dengan menambahkan fitur pencarian dalam aplikasi smartphone gitu. Nah, ini juga terlalu sempit ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin jangan kayak gini. Jadi uh, yang benar itu bisa kayak gini nih teman-teman, kayak bagaimana kita bisa mengembangkan perusahaan startup yang sukses untuk pelajar di kota Bandung gitu misalnya. Jadi kayak oh udah ketahuan nih ternyata tujuan kita kan sebenarnya mau bikin startup nih, misalnya startup yang suksesnya itu dengan targetnya misalnya pelajar gitu. Nah mungkin kayak teman-teman nanti tanggapan audiens itu bisa nih misalnya yang dibutuhin audiens itu khususnya pelajar itu mungkin startup berupa aplikasi apa gitu. Jadi nanti bisa dirumusin lagi masalahnya gitu, dan lebih enak ke teman-teman buat ke uh, apa ya, melanjutin ke tahap berikutnya gitu. Nah, berikutnya teman-teman juga bisa nih studi foto dan video berbasis pengguna gitu. Jadi kurang lebih sama seperti metode lainnya yang dapat membantu desainer mengungkap kebutuhan yang dimiliki orang yang mungkin atau mungkin tidak mereka sadari gitu. Dan teman-teman bisa mengidentifikasi pengguna akhir yang tepat untuk dirancang gitu, dan menemukan emosi yang memandu perilaku. Nah, jadi teman-teman tuh selanjutnya ini bisa gunakan uh, peta empati gitu atau empati map gitu, di mana ini tuh merupakan salah satu alat bantu yang bisa teman-teman gunain bareng tim untuk mengolah berbagai data yang udah didapat nih. Kan sebelumnya teman-teman udah kayak uh, empathize gitu, udah sempet kayak tanya-tanya juga gitu. Nah, teman-teman bisa nih bikin kayak peta empatinya gitu. Jadi teman-teman bisa olah data tersebut di dalam map tersebut agar dapat diproses gitu dari hasil pertanyaan yang udah teman-teman tanyain ke uh, user gitu. Nah, jadi peta empati sendiri mempresentasikan sekelompok pengguna atau segmen pasar tertentu gitu. Jadi peta empati juga membantu kita mampu menyatukan seluruh data dan insight awal yang tim dapatkan gitu teman-teman. Hasil dari pemetaan ini, empati ini juga akan menjadi sumber yang berharga pada tim membuat user persona gitu. Nah, mungkin ini ada contoh empati map canvasnya ya teman-teman. Nah, kayak gini nanti teman-teman kalau misalnya mau bikin map empati gitu, bisa pakai template yang kayak gini gitu. Yang pertama itu ya ini gitu, kurang lebihnya tuh ini gitu. Yang pertama kan kayak ada who are we empathizing with gitu, kayak siapa yang harus kita empatiin, terus apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka lihat, terus yang mereka katakan, dan apa yang mereka harus lakukan dan apa yang mereka dengar gitu. Jadi kurang lebihnya kayak gitu teman-teman. Nah gitu, kayak ini juga udah tadi sempat dijelaskan. Nah kurang lebih seperti itu nanti di peta empatinya. Nah ini ya mungkin ada contoh juga peta empati lagi, mungkin beda tapi teman-teman bisa pakai juga nih. Nah mungkin ini contohnya yang udah jadi. Oke, mungkin itu aja gambaran untuk peta empati. Nah selanjutnya kan kita udah ini ya, udah mulai empati gitu. Tahap satu udah, anggaplah kita udah beres gitu. Nah selanjutnya kita ke tahap berikutnya gitu.
di tahap define itu, bahwa dalam design thinking juga kita dituntut untuk melihat sebuah masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda gitu, atau bisa disebut juga reframe problem gitu. Jadi ibaratnya kayak membikai ulang masalah lah gitu. Dan proses ini dilakukan di tahap kedua gitu, dimana tahap kedua itu barusan kan define ya teman-teman. Nah setelah mengolah informasi dan data di awal nih, kita yang kita kumpulkan gitu di tahap empati, kita bisa langsung ke tahap define nih teman-teman, ke proses define. Nah di mana pertama-tama ini teman-teman ini nih bisa buat daftar masalahnya teman-teman. Jadi kayak di ini kayak teman-teman buat daftar masalah dari semua uh, hasil proses empati yang udah dilakukan dan yang udah ada datanya gitu. Gitu. Nah, yang selanjutnya teman-teman bisa nih jelaskan masalah sederhana dan juga optimis gitu. Jadi buat itu cukup luas untuk mempermudahkan tim explore gitu. Jadi jangan terlalu sempit agar membuat masalah bisa dikelola gitu, teman-teman. Nah, terus teman-teman juga harus tentuin nih tujuan dari tim desain teman-teman ini tuh pertimbangan gitu, kayak uh, pertimbangan gitu, kayak proyek apa sih nanti yang bakal teman-teman buat gitu. Dan teman-teman juga harus bisa gitu, apa sih yang nantinya teman-teman bakal hasilin dari design thinking gitu. Dan nanti endingnya itu apa sih yang teman-teman harapin dari proses akhir design thinking ini gitu. Nah, jadi teman-teman bisa juga nih membuat POV ya, atau point of view dengan langkah proses define ini gitu. Jadi tim tim teman-teman nanti bisa nih kayak merancang pernyataan masalah yang dapat ditindaklanjutin gitu, atau yang biasanya disebut POV gitu. Jadi pernyataan yang menyimpulkan kebutuhan calon user gitu. Nah, apa aja sih kayak pertanyaan yang POV yang harus menjawab gitu. Jadi pada saat teman-teman nanya ke user, nanya ke POV user gitu. Jadi semua pertanyaan, semua jawaban dari user itu harus bisa menjawab pertanyaan teman-teman gitu. Pertanyaan yang teman-teman butuhin gitu. Kalau misalnya jawabannya masih ambigu gitu, masih belum bisa memecahkan apa yang teman-teman perlu gitu, poin-poinnya gitu, teman-teman bisa pancing agar bisa gitu, bisa mendapat jawaban sesuai yang teman-teman butuhkan gitu. Jadi mungkin yang pertama ini kayak teman-teman bisa apa ya, POV itu harus menjawab apa masalah yang kita ingin pecahkan. Yang kedua, siapa yang mengalami masalah tersebut. Dan yang ketiga juga apa alasan yang membuat mereka tertarik untuk memecahkan masalah tersebut. Gitu. Nah, yang selanjutnya ini ada komponen utama yang membentuk pernyataan POV gitu. Yang pertama itu dari pengguna gitu. Pengguna harus menentukan jenis pengguna tertentu yang ingin tulis pada POV gitu. Dan selanjutnya ada kebutuhan, identifikasi kebutuhan dan sasaran esensial pengguna gitu. Dan yang terakhir ada insight bahwa pernyataan ini dapat digunakan untuk merancang solusi. Nah, sebuah POV yang baik tentu berikut ada POV yang baik untuk memenuhi kriteria sebagai berikut gitu. Caranya yang pertama membingkai masalah ya. Jadi membuat batasan masalah. Terus selanjutnya ada memberikan fokus. Yang selanjutnya ada menginspirasi tim, menyediakan kriteria untuk mengevaluasi sebagai ide-ide, dan juga menangkap pikiran dan perasaan dari calon pengguna. Nah, oke. Nah, ini mungkin tadi udah sempat jelasin ya. Oke.
Oke. Nah, terus, gimana, memulai proses dari, eee, ide sendiri gitu atau ideasi sendiri gitu? Teman-teman, bisa nih, ada beberapa proses yang teman-teman lakuin untuk di tahapan, ideat atau biasanya, ideasi gitu, ide. Nah, yang pertama ini ada dengan, brainstorming gitu. Jadi, kalau misalnya brainstorming ini, udah biasa sering banget digunakan karena mungkin dianggap sebagai proses, yang tidak terstruktur, tapi sebenarnya ini, eee, sering kita lakuin juga gitu. Teman-teman udah, biasa, pakai cara ini mungkin dalam kerja kelompok atau dalam, hal-hal lain, dan aktivitas ini, biasanya juga, terfokus dalam melibatkan, banyak anggota tim gitu. Jadi, salah satu cara yang udah, teman-teman familiar juga dan mungkin bisa terapkan sama tim teman-teman, eee, untuk, di tahap, eee, ideal gitu. Nah, yang selanjutnya ada tahap brain dumping gitu. Berbeda sama brainstorming, jadi kalau misalnya dari, brain dumping sendiri, jadi, setiap masing-masing anggota tim gitu, misalnya, teman-teman ada tim berlima gitu. Jadi, teman-teman bisa nih kayak tulisin ide dari teman masing-masing, setiap orangnya gitu, entah itu di Post-it atau di flip chart gitu. Jadi teman-teman atau teman-teman dan tim teman-teman bisa, menulis apa aja yang ada ide dari teman-teman dan tim, dan nanti setiap orangnya bisa, mempresentasikannya di hadapan anggota tim gitu. Nah, yang selanjutnya, eee, a teman-teman juga bisa melalui tahap reverse brainstorming gitu. Jadi, kalau misalnya brainstorming kan untuk mencari solusi ya. Nah, berbeda, kalau misalnya dari reverse brainstorming malah justru untuk cari masalah nih teman-teman. Biasanya, kita bisa jadi lebih kreatif saat dimana kalau misalnya kita tiba-tiba diminta cari masalah gitu atau membuat sebuah masalah menjadi, lebih kompleks gitu. Karena kan justru untuk cari masalah itu lebih gampang ya teman-teman dibandingkan dengan mencari, solusi gitu. Jadi kayak ini juga bisa jadi salah satu proses yang mungkin cukup menyenangkan dan bisa dicoba sama teman-teman gitu. Nah, yang selanjutnya juga ada sketchstorming gitu. Nah, kalau misalnya sketchstorming sendiri, eee, teman-teman, bisa membuat ide dengan cara membuat sketsa nih teman-teman. Jadi, proses ini memungkinkan kita untuk memvisualisasikan ide-ide yang abstrak, misalnya menjadi lebih konkret gitu. Nah, ini mungkin kayak gambaran-gambaran kalau misalnya, sketchstorming nih, biar ada bayangan. Mungkin kayak gini ya. Nah, oke, mungkin yang terakhir ini ada proses selanjutnya, yang terakhir tuh, eee, game storming gitu. Mungkin sebagian ada yang senang main game di sini juga. Jadi kalau misalnya game storming ini, teman-teman bisa nih, proses pengumpulan ide itu dengan eee, menjadikannya sebuah permainan gitu. Jadi, ide yang teman-teman buat, yang teman-teman ciptakan itu, jadi dibuat, gamifikasi pada proses pemecahan masalah gitu. Sehingga, teman-teman sama timnya nanti bisa lebih, apa ya, lebih bergairah gitu, lebih powerful gitu buat, terlibat dengan proses yang ada nanti gitu. Jadi, nah ini gambaran mungkin kalau misalnya game storming seperti ini ya, teman-teman. Kayak ada challenge-nya gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada crowdstorming gitu. Nah, kalau misalnya crowdstorming sendiri, teman-teman bisa nih memanfaatkan
kerumunan untuk menghasilkan ide baru gitu. Kayak misalnya dengan melemparkan isu atau masalah di sosial media mungkin ya, atau melakukan survei konsumen dan membuat FGD gitu, FGD gitu. Oke. Nah, selanjutnya ke proses prototype nih teman-teman. Kan tadi udah empathize, udah define, udah ideasi gitu. Dan yang keempat ini ada tahap prototype nih teman-teman. Nah, di tahap prototype ini teman-teman mulai nih kayak ngedesain produk yang teman-teman buat gitu. Teman-teman bisa membentuk apa ya, bisa mulai merancang produk yang berguna untuk mengetahui bagaimana konsumen merespon produk gitu. Nah, dengan menemukan solusi baru untuk menyelesaikan masalah dan apakah metode penyelesaian masalah yang telah digunakan itu berhasil atau enggak gitu, teman-teman. Nah, kayak misalnya teman-teman pada saat merancang sebuah produk gitu, meskipun kita udah melakukan riset yang cukup, kita tidak dapat memastikan bahwa produk kita itu akan diterima oleh pasar atau enggak gitu. Jadi salah satu cara untuk mengetahuinya gitu, kayak teman-teman harus menguji produk tersebut gitu, menguji produk tersebut ke pasar gitu. Dan nah, jadi prototipe sendiri adalah sebuah contoh atau metode awal dari produk kita gitu. Nah, sebenarnya tujuannya itu tujuan prototipe sendiri itu bukan untuk menguji produk yang sudah selesai, tapi tujuan membuat prototipe itu adalah untuk belajar gitu, teman-teman. Nah, jadi contoh prototipe produknya sendiri kayak gini, teman-teman. Misalnya, eh, di sini pasti udah ada gitu teman-teman yang sebagian eh, penggunanya mungkin pengguna Apple atau pasti semuanya juga udah familiar sama Apple gitu. Nah, kayak Apple sendiri kan dari awal kembangan ini di tahun 1900-an mungkin. Nah, itu Apple tuh awalnya kayak gini teman-teman. Ini nah uh, selanjutnya ini tuh ada dari uh, macOS-nya, sorry, ada dari iMac-nya teman-teman. Kalau misalnya kan iMac sekarang kayak udah tipis banget gitu, kayak udah elegan gitu. Jadi di tahun 1980 tuh ternyata uh, iMac tuh kayak gini gitu teman-teman. Nah, terus selanjutnya MacBook gitu. Kalau yang sebelumnya iMac itu MacBook gitu. Nah, MacBook juga di tahun 1984 masih kayak gini. Dan ini ada iPad gitu. Dan iWatch gitu. iWatch kayak gini gitu. Nah, oke. Okay. Nah, jadi kalau misalnya Apple gitu kan kayak makin kesini ya apapun itu gitu kayak kita juga harus siap apa ya menciptakan perubahan gitu dari Apple yang dulunya mungkin kayak gini gitu produk-produknya di tahun tersebut dan sekarang bisa kayak gini karena mereka tuh terus melakukan Apple ini terus melakukan inovasi gitu dan terus coba membuat prototype mengembangkan prototype dan agar produk yang Apple buat itu bisa terus diterima oleh usernya gitu teman-teman. Jadi Apple ini terus ngembangin produknya, ngembangin fiturnya gitu. Dan itu kan tentunya tahapannya juga harus ada prototype ya teman-teman. Nah, jadi dan agar nantinya teman-teman menciptakan produk gitu, membuat prototype gitu sehingga dapat diterima oleh user gitu kayak Apple sampai sekarang karena uh,
terus berinovasi gitu, terus melakukan perubahan gitu, dan makanya sampai saat ini diterima oleh user gitu. Mungkin berbeda halnya sama Nokia ya, karena Nokia di tahun berapa ya, 2009 2010 mungkin, karena tidak ngelakuin perubahan gitu, makanya sampai sekarang juga penggunanya kayak udah nggak ada lagi kan, maksudnya udah redup gitu kayak gitu. Nah mungkin yang terakhir ini ada testing nih teman-teman. Nah di testing ini tahapan terakhir dari design thinking gitu, di mana tes bisa dilakukan kapan saja dalam proses design thinking gitu. Jadi bahkan sejak di tahap empathize juga teman-teman bisa nih kayak mulai ngelakuin testingnya juga gitu. Nah hal ini tentunya memungkinkan akan membingungkan bagi desainer pemula yang masih belum terbiasa gitu. Tapi dengan tujuan yang jelas dari sebuah desain maka akan ngebantu juga gitu buat memberi arahan dalam bekerja. Nah di dalam fase testing ini jadi tempat untuk pengguna mencoba prototipe kepada calon pengguna gitu atau konsumen gitu. Nah di tahap ini juga memberikan kesempatan bagi tim design thinking untuk secara sadar mengamati dan mengumpulkan data untuk proses akhir pembuatan produk, teman. Nah kenapa gitu sebenarnya pengujian itu penting gitu. Nah yang pertama gitu, jadi dengan adanya testing di dalam tim itu dapat menghasilkan umpan balik dari pengguna khusus untuk prototipe gitu. Dan umpan balik ini akan memperdalam pemahaman tim tentang produk gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih udah buat prototipe terus udah sampai dites ke user, nah, kita kan pasti bakal dapat feedback dari penggunanya nih gitu. Apakah kalau misalnya dari user ada yang kurang atau misalnya udah oke, jadi teman-teman tahu gitu feedbacknya itu apa gitu, dan mungkin teman-teman dan tim teman-teman nanti bisa mengembangkan lagi nih mungkin yang kurang dari pengguna pada saat testing itu testing itu gimana gitu. Jadi teman-teman bisa develop terus produknya menjadi lebih baik gitu, dan itu salah satu tujuannya. Itu tentunya sangat membantu tim juga. Nah, yang kedua juga tim akan menemukan ide-ide baru yang dihasilkan selama proses pengujian gitu. Nah, karena apa ya, sifatnya kita kan pasti bakal dapat feedback gitu, di mana mungkin feedback dari user itu justru bisa bermanfaat juga untuk tim gitu. Kayak tim yang tadinya misalnya nggak kepikiran misalnya untuk ada fitur A, fitur B, fitur C gitu. Jadi tiba-tiba dengan adanya feedback dari user, tim juga bisa ngembangin gitu, bisa menemukan oh iya gitu. Jadi ngebuat ide-ide baru gitu juga yang nantinya bisa dihasilin dan tentunya bisa bermanfaat juga buat user gitu. Nah, yang ketiga selanjutnya ada pengamatan selama tahapan pengujian, kemungkinan akan membuka kebutuhan yang tidak pernah terucap sebelumnya oleh calon pengguna atau user gitu. Oke, ini kurang lebih mirip ya teman-teman sama yang tadi udah dijelasin. Nah, selanjutnya ada ke faktor fase testing dalam design thinking teman-teman. Yang pertama ini ada prototype ya. Jadi dalam fase ini yang diuji itu prototype itu, bukan penggunanya gitu. Jadi teman-teman sama tim harus dengan prototype yang sudah dibuat dan dirancang dengan memikirkan pertanyaan penting gitu. Nah, yang kedua mungkin teman-teman juga bisa nih susun konteks dan skenario-nya gitu. Di mana teman-teman bisa coba untuk membuat skenario pengguna kemungkinan besar akan menggunakan produk gitu. Hal ini juga dilakukan agar tim desain dapat mempelajari lebih lanjut tentang interaksi antara pengguna gitu dan prototipe serta lingkungan. Bagaimana masalah mungkin muncul sebagai akibat dari interaksi tertentu gitu.
Nah, yang ketiga itu ada interaksi dengan pengguna gitu. Jadi pada saat fase pengujian pastikan pengguna tahu gitu tentang apa prototipe dan tes itu gitu. Jadi tapi jangan terlalu menjelaskan secara kerja dari prototipe yang telah dibuat gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa kasih sedikit penjelasannya aja gitu. Tujuannya itu apa, prototipe itu apa dan tesnya gimana. eh, Biar penggunanya juga paham gitu kenapa jangan terlalu menjelaskan cara kerja dari prototipe yang sudah dibuat. Itu tujuannya biar uh, usernya tahu gitu mungkin kebingungannya itu di mana gitu, dan kurangnya itu di mana. Nggak bisa mungkinnya, nggak bisa mungkin ada. Kalau misalnya aplikasi, mungkin kita bahas aplikasi, jadi ada UI-nya yang terlalu ribet gitu, dan misalnya pengguna user pada saat testing prototipe itu nggak bisa nih kayak harus ngeklik yang mana gitu. Nah itu tuh sebenarnya nggak perlu dijelasin, biar mereka yang matematik aja. Nanti kan mungkin dari usernya juga dapat feedback, di mana feedback tersebut apabila banyak yang user mungkin kesulitan dalam salah satu fitur gitu, nah itu bisa di develop ulang gitu untuk di redevelop gitu agar bisa lebih memudahkan user gitu ke depannya gitu. Jadi kalau misalnya kita udah jelasin dari awal nih teman-teman, kan otomatis tahu gitu. Jadi mungkin testingnya pun sia-sia gitu. Nah, yang keempat pun teman-teman harus cermati dan mengamati dalam mengamati feedback gitu. Jadi saat mengumpulkan feedback gitu, pastikan teman-teman juga untuk tidak mengganggu interaksi pengguna dengan prototype gitu. Teman-teman bisa temukan cara untuk mengumpulkan feedback dengan cara yang sebebas mungkin. Namun tim juga untuk mengamati apa yang terjadi gitu. Misalnya dengan kayak memiliki mitra dalam tes atau dengan merekam audio atau video tes gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada pedoman dalam testing nih. Nah, untuk pedomannya sendiri ini yang pertama itu teman-teman bisa buat perbandingan user alternatif teman-teman. Itu yang selanjutnya teman-teman bisa uh, ini tunjukkan jangan katakan gitu, maksudnya tunjukkan jangan katakan sendiri ini gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa hindari penjelasan yang berlebihan gitu tentang cara kerjanya gitu. Jadi prototipe yang diujinya itu atau bagaimana seharusnya memecahkan masalah kepada user gitu. Jadi jangan terlalu ya seperti yang tadi udah disampaikan gitu teman-teman. Nah, terus yang selanjutnya yang ketiga teman-teman bisa ajak user untuk berbicara gitu teman-teman gitu. Jadi saat calon pengguna mengamati dan menggunakan prototipe yang udah teman-teman buat gitu, minta mereka untuk memberitahu gitu apa yang mereka pikirkan gitu. Jadi dorong juga gitu mereka dengan uh, mengajukan pertanyaan ke mereka gitu. Jadi kayak setelah mereka buat prototipenya nih, teman-teman bisa kayak tanya gitu, apa sih yang user pikirin saat uh, user ngelakuin testing prototipenya gitu, kayak gitu. Dan yang keempat juga harus mengamati user. Jadi teman-teman harus bisa mengamati nih bagaimana pengguna menggunakan prototipenya gitu. Itu baik itu benar atau salah gitu, prototipe yang sudah dibuat, dan teman-teman juga bisa coba nih kayak menahan keinginan teman-teman sebaiknya ketika mereka melakukan kesalahan gitu. Jadi teman-teman jangan langsung menegur gitu. Karena tentunya kesalahan user sendiri adalah kesempatan belajar yang berharga gitu ya teman-teman. Nah yang terakhir oke, ya ajukan pertanyaan gitu yang selanjutnya udah dijelaskan gitu. Karena apa ya? Selalu selalu apa? Selalu tindak lanjuti gitu.
dengan pertanyaan gitu teman-teman. Bahkan kalau misalnya kita mengetahui apa artinya buat pengguna gitu, jadi, mmm, pertanyaan-pertanyaan yang kita ajuin ke pengguna gitu, tentunya bisa memberikan, jawaban berupa feedback yang bermanfaat untuk, kita ke depannya gitu. Mungkin yang terakhir ada quotes yang saya dapat dari internet juga gitu, bahwa always remember that you are testing the prototype, not the user gitu. Gitu teman-teman. Mungkin, eee, sekian untuk presentasinya, teman-teman ada yang mau bertanya dulu mungkin? Mungkin yang mau bertanya bisa melalui kolom chat atau enggak, melalui open mic ya teman-teman. Oke, eee, oke. Mungkin ini ada pertanyaan dari Kak Novia, izin bertanya Kak, apakah ada penggunaan khusus untuk traditional design seperti tadi yang sudah dijelaskan pada slide awal-awal tadi Kak? Terima kasih. Oke, oke. Untuk tradisional design itu, sebenarnya itu, eee, gini Kak, jadi mungkin kalau misalnya tradisional design itu kan, eee, suara saya masih terdengaran nggak? Oke, mungkin ada ya. Kalau misalnya dari tradisional design sendiri itu, eee, oke, penggunaannya itu sebenarnya lebih ini sih Kak, berbedanya itu mungkin di tahap kalau misalnya tradisional design itu, eee, lebih belum ada, tahapan-tahapan, untuk metode yang dilakukan gitu. Karena sifatnya masih tradisional, mungkin yang perbedaannya itu dari, cara, berpikir berpikir desainnya aja gitu, Kak. Kalau misalnya dari design thinking kan, tahapan-tahapannya sendiri udah jelas gitu. Sedangkan traditional thinking itu, eee, apa ya, penggunaannya pun balik lagi gitu terhadap, setiap orang mungkin, penggunanya tuh mau seperti apa gitu. Jadi nggak ada penggunaan khususnya seperti apa, cuma mungkin kalau misalnya traditional thinking lebih ke, ya udah gitu, tradisional dan, eee, manual aja gitu, Kak.
Oke, maaf tadi sinyalnya terputus. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, boleh melalui chat atau enggak boleh open mic ya, teman-teman. Hmm, baik, mungkin sebenarnya nggak ada yang bertanya lagi ya. Kalau misalnya kayak gitu mungkin bisa saya akhiri untuk acara webinarnya. Uh, saya tutup. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyempatkan hadir di acara webinar hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua gitu. Semoga ini juga bisa dijadiin pembelajaran untuk kita semua gitu. Dan mohon maaf juga mungkin kalau misalnya ada perkataan atau mungkin materi yang saya sampaikan kurang jelas gitu atau ada salah-salah, kita di sini dan saya belajar